Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar IPS. Nah, konsep dasar IPS itu terbagi dua, yaitu yang pertama, hakikat konsep dasar IPS, dan yang kedua adalah karakteristik konsep dasar IPS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hakikat konsep dasar IPS. Nah, istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan terjemahan dari social studies yang dapat diartikan sebagai penelaah tentang masyarakat. Atau ilmu pengetahuan sosial ini adalah studi integratif dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang bertujuan meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Khususnya lagi adalah untuk membantu masyarakat membangun kemampuan membuat keputusan bagi masyarakat luas dalam masyarakat yang plural dan demokratis. Nah, pada hakikatnya, ilmu pengetahuan sosial ini atau IPS merupakan perpaduan dari ilmu pengetahuan sosial yang misalnya di mana di tingkat SD, IPS ini sering dipadukan dengan mata pelajaran sejarah dan geografi. Sedangkan di SMP, perpaduan IPS ini antara lain dengan mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi. Sedangkan di SMA, perpaduannya yaitu antara lain geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan antropologi. Nah, sedangkan di perguruan tinggi, IPS ini dikenal sebagai studi sosial atau merupakan perpaduan berbagai ilmu-ilmu sosial. Jadi IPS ini merupakan penyederhanaan dan penyaringan terhadap ilmu-ilmu sosial yang penyajian dipersekolahkan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi tersebut. Dan yang kedua yaitu karakteristik konsep dasar IPS. Nah, karakteristik lain yang karakteristik pendidikan IPS merupakan ciri mata pelajaran IPS digunakan pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan. Ilmu pengetahuan sosial ini atau IPS mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, yang berbeda dengan karakteristik ilmu-ilmu sosial, walaupun seperti itu, keberadaan ilmu-ilmu sosial ini tidak bisa dipisahkan dengan IPS karena konsep-konsep ilmu-ilmu sosial merupakan sumber pengembangan ciri pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Aspek kehidupan yang kita jalani. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembangan pendidikan IPS. Pendidikan IPS idealnya harus responsif dan menata diri berhadapan dengan globalisasi. Menurut Somantri, pendidikan IPS harus mampu mengembangkan dan mempelopori pembaruan dalam pendidikan IPS. Karena dengan berkembangnya pendidikan IPS yang berpotensi untuk mengembangkan diri ke arah peningkatan mutu lewat berbagai pembaharuannya. Pembaruan kurikulum pendidikan IPS hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat interdisipliner yang berorientasi pada fungsional knowledge serta aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama. Pengajar harus mampu memahami kebutuhan dasar lingkungannya, sehingga pengajar pendidikan IPS tidak bersifat kaku, membangun hubungan secara sinergis antara LPTK, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, praktisi pendidikan, sekolah, pembuatan kebijakan pendidikan, serta berbagai elemen environment guna melakukan sharing untuk menyusun kurikulum yang integratif dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan real, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, menurut Sapria, bahwa pengembangan pendidikan IPS di dalam masyarakat adalah satunya dengan pengembangan partisipasi sosial, di mana topik utama dari pengembangan partisipasi sosial ini yakni pengembangan kepekaan sosial dan menerapkan strategi pengembangan partisipasi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yakni kelompok 3, yakni berjudul tentang implementasi dan tujuan pembelajaran IPS. Perlu kita ketahui bersama, IPS merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu-ilmu humaniora atau disiplin ilmu sosial yang berbagai macam, yang terdiri dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Dan pun terdiri dari isu dan masyarakat sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, tujuan utama dari pembelajaran IPS ini adalah
untuk membentuk karakter siswa agar dapat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Perlu kita ketahui, kita harus menyelenggarakan antara implementasi dan tujuan pembelajaran IPS itu. Sebelum kita menjelaskan tentang implementasi atau penerapan itu, perlu kita ketahui tujuan utamanya dulu, yakni tujuan pembelajaran IPS yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Implementasi itu kita tinggal menerapkan apa-apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran IPS tersebut. Jadi, yang perlu kita ketahui atau kita tekankan di sini adalah tujuan pembelajaran IPS itu untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan dan segala macam sesuatu yang ketimpangan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian implementasinya diharapkan mahasiswa atau siswa itu terampil di masyarakat apabila dia menemukan berbagai macam masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sehari-harinya itu, baik yang menimpa dirinya tersendiri maupun menimpa masyarakat. Kemudian di sini kita harus memahami karakter-karakter yang terjadi itu harus dikembangkan melalui tahapan knowledge, kemudian pelaksanaan acting, dan kebiasaan atau habit. Oleh karena itu, seseorang itu dikatakan berkarakter baik manakala dalam kehidupan nyatanya itu menerapkan 3 hal ini. Kemudian melihat pernyataan tersebut bahwa ternyata memang pengetahuan itu tidak selalu menjadi tolak ukur bahwa siswa itu bisa atau mampu menerapkan sikap dan karakternya, tetapi memang perlu adanya pelaksanaan dan harapan semakin tinggi terhadap kepedulian siswa itu tersendiri atau peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi, maka otomatis semakin besar pula potensi atau pendidikan karakter yang diterapkan oleh siswa itu sendiri. Kemudian